Jadi sebaiknya jangan menjadi penyebar fitnah teman-teman ya, dan bertakwalah kepada Allah. Penting itu ya, digaris bawahi. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tolong bantu saya dua hal. Yang pertama, fokus kepada tema ya. Sehingga memang apa yang kita bahas tuntas ya. Tuntas. Kalau Anda belum punya pertanyaan jangan dipaksakan. Karena kadang-kadang setelah saya review lagi, setelah habis pengajian ternyata ada pertanyaan yang memang sesuai dengan tema, belum sempat terbaca. Sementara yang lain kayak bab sholat, bab yang lain ini kemudian dikaji lagi padahal sudah pernah ditanya. Kalau Anda baru hadir, belum tahu bisa ikutin di YouTube, ada macam-macam kita dinaikkan. Yang kedua teman-teman tolong, ini bertakwalah kepada Allah. Saya berharap mengajak teman-teman yang hadir dalam majelis ilmu, jangan menjadi penyebar fitnah. Kenapa saya katakan ini teman-teman? Banyak orang yang penuntut ilmu, mengaku dirinya penuntut ilmu, hadir di majelis ilmu para asatidzah, kemudian sengaja melempar pertanyaan untuk menguji dan mengetes. Ini berbahaya, antum menjadi penyebar fitnah. Setelah itu, pertanyaan tadi direkam, diberikan kepada ustadz yang lain, lalu kemudian ditanya tanggapannya. Tanpa ustadz itu pun tahu dan dengar langsung. Hanya dikatakan ustadz ini berpendapat seperti ini, ustadz ini berpendapat seperti ini. Bagaimana? Lalu ustadz tersebut sekarang juga jadi fitnah lagi di majelis, di dalam dakwah ini, itu kan dakwah yang dikenal dengan dakwah sunnah. Kemudian tersebar fitnah lagi kalau ustadz itu memvonis ustadz yang tadi gara-gara mendengar dari orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Hati-hati teman-teman, ini bertanggung jawabnya berat hari kiamat. Kalau antum sudah dengarkan dari salah seorang asatidzah kita yang punya kredibilitas, sudah punya dalil yang kuat, cukupkan itu, selesai, jalankan, cukup dengan itu. Antum penuntut ilmu teman-teman, tuntut ilmu dan amalkan, bukan untuk jadi penyebar fitnah. Kalau sudah tahu dalilnya sudah, gitu kan? Sebab bisa saja para asatidzah punya pendapat yang berbeda, bisa terjadi. Tapi kalau antum mengadu ini berbahaya. Bayangkan kalau sampai divonis beberapa asatidzah kita hanya karena antum penyebabnya, akhirnya ditinggalkan majelisnya, akhirnya diberhentikan dari sebuah masjid. Ini berbahaya sekali. Saya tidak ada masalah ya, karena saya yakin Allah Azza wa Jalla bersama. Yang saya sampaikan punya dalil jelas, saya sampaikan apa adanya dan dipertanggungjawabkan, diangkat di YouTube. Dan saya juga membuka diri untuk bisa diberikan masukan kalau saya salah, tidak ada masalah. Tapi ini peringatan saya secara umum, karena ada sering saya temukan pertanyaan yang terulang-ulang. Saya sudah ingatkan teman-teman, tolong jangan libatkan saya ke pertanyaan bagaimana pendapat Ustadz tentang si fulan atau tentang organisasi tertentu. Jangan, itu nggak perlu. Juga dalam majelis ilmu dalam pertanyaan, selain jangan sebabkan fitnah. Kalau antum sudah dapat pendapat dari seorang ustadz dan punya dalil, jalankan itu, cukup. Jangan tanya lagi ke ustadz lain, antum jadi bingung nanti. Ya, kecuali memang antum masih ragu dan butuh memang ilmu. Tujuannya untuk itu. Tanyakan, saya dengar dari ustadz ini seperti dalilnya begini. Bagaimana menurut ustadz? Dan itu bukan ditanya secara umum. Tanya pribadi karena ingin meyakinkan diri. Tapi ini enggak teman-teman, untuk menunjukkan kualitasnya dia, untuk menunjukkan bagaimana di ustadz lain kalau ustadz itu salah, dan seterusnya terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, dan bahaya kalau para ulama dan para duat yang sudah ribut, gitu kan? Ini umat yang jadi korban, orang-orang yang tadinya bisa belajar jadi terhenti gara-gara fitnah antum nih. Ini tolong saya ingatkan, bertakwa kepada Allah, jangan begitu. Tanya kalau butuh, kalau tidak butuh jangan bertanya. Dulu kami dididik oleh para masyayikh di Madinah, saya ingat betul di kampus itu, dosennya datang 50 menit padat materi. Kalau ada yang mau bertanya, kejar syekhnya keluar dari kelas, nggak ditanya di kelas. Jadi nanti orang yang bertanya betul-betul dia butuh, untuk menghindari jangan sampai ada orang yang sengaja melemparkan pertanyaan fitnah, orang yang lain yang sudah paham jadi berubah pemahamannya. Itu berbahaya sekali, gitu kan? Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Yang kedua, berhubungan juga dengan masalah ini. Kalau bertanya teman-teman sekalian, bertanya ini memang ikhlaskan niat untuk mendapatkan ilmu. Betul-betul saya ingin mendapatkan ilmu. Tidak perlu, tidak usah bertanya. Ya. Kemudian hindari teman-teman sekalian, kalau pertanyaan orang lain, mohon maaf saya bahasakan, ada orang lain ingin bertanya, biarkan dia bertanya langsung. Dia titip pertanyaan, boleh saja, bukan tidak boleh. Tetapi pastikan memang orang itu betul-betul mau bertanya. Memang nggak ngerti ilmunya, oke. Tapi kalau dia titip, ternyata sama saja dengan kasus orang yang pertama tadi, mau nyebarin fitnah, cuma dia tidak mau langsung, makanya jadi masalah.
Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi majelis ilmu itu majelis yang mulia. Jangan dijadikan kekacauan ini, gitu kan? Saya sering subhanallah beberapa kali saya dapat tanggapan gara-gara ada yang bertanya pada saya jawab lalu kemudian ada vonis-vonis dan yang vonis ini dari orang-orang yang Allahu a'lam. Saya tidak tahu mereka memang penuntut ilmu atau bukan, tapi mereka sudah main vonis ini itu sampai akhirnya para asatidzatun berbicara hal-hal yang luar biasa tanpa ada konfirmasi, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan menjadi penyebar fitnah teman-teman. Tanya yang diperlukan saja dan bertakwalah kepada Allah. Penting itu ya, digaris bawahi.